Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Para santri, para pemirsa, para jamaah, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan tak lupa seluruh santri, seluruh jamaah yang hadir mengikuti ngaji pada kali ini. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita pada halaman 55. Al-babul khamis tawi bab kang nomor 5 iku fi adabil alim, ing dalem pira-pira adabe wong kang alim, atau makna yang lain guru, pendidik, dosen, fi haqqi nafsi, ing dalem hake awak dhewe ne alim, ing dalem hak awak dhewe ne alim. Wa fi'lan iku tetep ing dalem bab, wa fi'lan iku tetep ing dalem bab isruna 20 apane adaban adab. Di dalam bab ini ada 20 adab. Jadi adab-adab guru, pendidik, dosen terhadap dirinya itu ada 20. Al-awalu utawi kang pertama, kang kawitan iku fi ayyudima, yen to ngelanggengake, mengistiqomahkan sapa alim muraqabatallahi, ing dalem muraqabah marang Allah. Muraqabah itu makna yang lain yaitu merasa diawasi. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah dijelaskan muraqabah itu melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama ini. Melihat Allah dengan mata hati serta menginterkoneksikan, menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama ini. Ngaji iku sakjane merasa diawasi oleh Allah. Kuliah merasa diawasi oleh Allah. Ke pasar merasa diawasi oleh Allah. Di rumah merasa diawasi oleh Allah. Berwisata di tempat wisata merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Fisiri yang dalam tingkah samar, baik di dalam tempat yang sunyi, sendirian, sunyi ya, sunyi, wal alaniyati lan ing dalam tingkah ramai. Jadi merasa diawasi oleh Allah atau istiqomah di dalam bermuraqabah kepada Allah, baik di dalam keadaan sunyi maupun ramai. Jadi
baik ketika bersama dengan orang lain, teman-teman, keluarga, kuwi yo harus merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau kita itu mempunyai alarm untuk atau CCTV muraqabah, pasti akan sulit untuk melakukan maksiat, sulit untuk melakukan kezaliman, sulit untuk melakukan kenakalan-kenakalan yang lain. Begitu. Wasani lan utawi kang kaping pindho iku ayu lazima yen to netepi sapa alim, ditandai. Alim itu biar nanti enak ditandai apa gitu. Yen to netepi sapa alim khaufahu ing wedi marang Allah, wedi ing Allah fi jami'i harakatihi ing dalem sekabehane obahe alim wasakanatihi lan menengi alim, nek harokat tadi obah, sakan menenge alim, wa aqwalihi lan piro-piro ucapane alim, wa af'alihi lan piro-piro perbuatane alim. Adab yang kedua yang harus dimiliki oleh guru terhadap dirinya sendiri yaitu senantiasa takut kepada Allah di semua gerak-geriknya, diamnya, ucapan-ucapannya, dan tindakan-tindakannya. Kalau kita tahu bahwa takut kepada Allah itu hakikatnya kita malah mendekat, gitu. Justru kita takut kepada Allah, kita akan mendekat, banyak melakukan ibadah yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Sebaliknya kalau kita takut terhadap makhluk Allah, mungkin ular ya, mungkin polisi atau hewan-hewan yang lain atau manusia-manusia yang kita takuti, justru kita akan melakukan lari, tindakan untuk menjauhkan diri dari orang-orang atau hewan, barang-barang yang kita takuti, lari. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, itu mendekat. Itu perbedaannya, diferennya begitu. Fa inna mongko satemene guru atau alim iku aminun, wong kang dipercaya, alama ing atase barang ustudia dititipake apa ma, ustudia dititipake apa ma fihi ing dalem guru atau alim minal ulumi saking pira-pira ilmu wal hikmati lan hikmah atau ilmu nafi'. Hikmah itu dimaknai dengan ilmu yang bermanfaat. Wal khasyati lan wedi Allah. Karena orang yang alim, guru, pendidik, dosen itu adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau ada guru, dosen, pendidik yang tidak dapat dipercaya, gerak-geriknya, omongannya, tindak tanduknya, itu sebenarnya bukan hakikat dari guru atau pendidik. Bukan. Karena hakikat dari seorang guru menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah orang yang dapat dipercaya terhadap sesuatu yang dititipkan kepadanya, atau ya sesuatu yang dititipkan padanya, baik berupa ilmu, hikmah, dan rasa takut kepada Allah. Jadi guru itu, orang alim itu dapat dipercaya berkenaan dengan ilmu yang manfaat gitu ya, atau hikmah, kebijaksanaan, atau takut kepada Allah. Nah, guru itu sudah tidak takut kepada Allah, maka dia akan korupsi, dia akan melakukan pelanggaran pendidikan.
jarang masuk, nempeleng muridnya yang berlebihan ya, kemudian melakukan asusila. Sekarang itu banyak orang guru-guru melakukan asusila terhadap muridnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau sudah melakukan hal itu, nah ini kebalikannya, wa tarku dzalika lan utawi ninggal mengkono ayu lazima khaufahu. Karena apa? Dan kebalikannya apabila ia telah meninggalkan atau tidak takut pada Allah, itu ya wa tarku dzalika, atau kebalikannya maksudnya ya, kalau ia sudah tidak takut kepada Allah, iku minal khiyanah, maka termasuk khianat. Iku minal khiyanati, termasuk khianat. Wa qad qala Allah Ta'ala, lan teman-teman dawuh ngendika berfirman sinten Allah Ta'ala, la takhunu, ojo nyidroni, janganlah engkau berkhianat sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wa rasulalan utusane Allah, wa takhunu lan ojo nyidroni sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berkhianat pada amanah-amanah yang telah diberikan kepadamu. Wa antum lan utawi sira kabeh iku ta'lamuna, ngerti atau weruh sira kabeh. Jadi jangan sampai kalian berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi guru itu harus memiliki adab. Yang kedua yaitu tadi takut kepada Allah. Jangan sampai tidak. Nah, begitu. Kalau orang atau guru, pendidik, dosen sudah tidak memiliki rasa khauf kepada Allah, berarti dia sudah berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting sekali. Harus dimiliki setiap guru, baik di level rendah ya, TK, SD, tengah ya, SMP, kemudian MA, kemudian lebih tinggi lagi marhalah al-ulia, tinggi, yaitu perguruan tinggi, universitas, baik S1, S2, bahkan S3 gitu loh. Wasalisu tawi kang kaping telu, adab yang nomor 3 yaitu iku ayu lazima yang to netepi asakinata ing meneng, tenang. Adab yang ketiga yaitu senantiasa bersikap tenang, tidak gerusa-gerusu, mengambil kebijakan, mengambil tindakan itu melalui pemikiran, melalui musyawarah. Jadi tenang ya, dengan ketenangan, tidak gerusa-gerusu ya. Itu proses tenang itu sangat banyak sekali ya, dan maknanya sangat banyak. Jadi guru itu harus senantiasa bersikap tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak iya-iyaan gitu loh. Wah, tidak sok-sokan gitu kan. Sehingga nanti akan dihormati ya. Banyak guru yang tidak dihormati oleh masyarakat, oleh muridnya sendiri. Karena apa? Karena tidak memiliki sikap yang tenang. Mainnya itu das-des, wah segera-segera gitu ya, tanpa perhitungan, tanpa dimusyawarahkan ya. Harus tenang. Itu adab yang ketiga. Nomor 4, warabi utawi kang kaping 4 iku ayu lazima yen to netepi sapa alim. Tadi sama ya, nomor 3 ayu lazim yen to netepi sapa alim
al wara'a ing wirai. Al wara'a ing wirai. Wirai itu apa? Menjauhi hal-hal yang haram dan yang syubhat. Yang syubhat saja dijauhi, apalagi yang haram. Itu adab yang keempat yang harus dimiliki oleh guru. Menurut Syekh Ibrahim ibnu Adam atau Syekh Ibrahim bin Adam, syubhat yaitu apa? Wirai yaitu menjauhi karakter syubhat yang tidak jelas haram halalnya gitu ya. Bahkan juga menjauhi perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itulah wirai. Ini sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ibrahim bin Adam. Masya Allah. Jadi seorang guru, pendidik, ustadz gitu ya, para kiai itu memang benar-benar harus menjaga dirinya. Apakah kitabnya itu halal, motornya yang digunakan untuk mengendarai sampai tempat pengajian itu halal tidak, makan minumnya yang tadi diminum itu halal tidak, baju yang dipakai peci itu ya, apa cincin, apalagi serban, dalam-dalamnya baju dalam dan sebagainya itu curian atau tidak. Masya Allah, itu harus diperhatikan semua pendidik terkait apa? Terkait sikap wirai. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku ayu lazima yen to netepi atawa dua ing andap asor. Yang kelima yaitu selalu bersikap tawadhu. Tawadhu iku menurut Syekh Junaid itu merendahkan diri terhadap makhluk dan melembutkan diri terhadap mereka, tidak sombong gitu ya, tidak merasa menggurui, tidak merasa pintar, tidak merasa kaya, merasa hebat, merasa memiliki jabatan yang tinggi dan sebagainya. Itulah sikap tawadhu. Begitu, berakhlak yang baik gitu ya. Karena apa? Guru itu digugulan, ditiru, menjadi uswatun hasanah bagi santrinya, bagi murid-muridnya, bagi mahasiswanya gitu. Wasadisu tawi kang kaping 6 iku ayu lazima yen to netepi sapa alim al khusyu'a ing khusyuk lillahi marang Allah Ta'ala. Jadi yang keenam yaitu harus senantiasa atau selalu bersikap khusyuk. Khusyuk makna yang lain yaitu stabilnya hati dalam menghadapi kebenaran. Itu hatinya stabil dalam menghadapi kebenaran. Tenang, bisa masuk. Khusyuk penuh dengan apa? Pengambilan hikmah-hikmah. Khusyuk. Wa mimalan iku setengah sangking barang kataba kang nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu taala ila Rasyidi marang Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu isi surat yang ditulis oleh Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid yaitu idza alimta tatkalane weruh sapa sira. Ini isi surat dari Imam Malik untuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Idza alimta tatkalane weruh sapa sira ilman ing ilmu fal yura mongko becik ditingali alaika ing atase sira apa asaruhu labete pengaruhe ilmu. Apabila kamu mengetahui suatu ilmu, wahai khalifah gitu ya, maka hendaknya kamu melihat pengaruh dari ilmu tersebut atau memperhatikan atau
Maka hendaknya yang diperhatikan terlebih dahulu olehmu yaitu pengaruh dari ilmu tersebut. Bermanfaat tidak, mengandung kemaslahatan tidak, mengandung kebaikan tidak, itu. Jadi itu yang harus diperhatikan itu. Wa waqaruhu lan wibawane ilmu, wa sakinatuhu lan antange ilmu, wa hilmuhu lan arise atau dermawane ilmu. Yang hendak apabila kamu melihat mengetahui suatu ilmu, maka yang harus diperhatikan, yang harus dilihat terlebih dahulu olehmu yaitu pengaruh kewibawaan, ketenangan dan kedermawanan ilmu tersebut. Menjadi wibawa enggak nantinya? Menjadi tenang enggak ketika belajar itu? Menjadi dermawan enggak? Itu yang harus diperhatikan, ya gitu. Liqaulihi ta'ala krana dawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi pira-pira ulama iku warasatul anbiya, pira-pira pewarisin para nabi. Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa qala Umar lan dawuh sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, wa ta'allamu lan belajar sira kabeh ma'ahu sertane ilmu, as-sakinata ing anteng, wal waqara lan wibawa. Belajarlah ilmu dan belajarlah bersama dan belajarlah ketenangan dan kewibawaan bersama dengan ilmu. Jadi the ending, tujuan, the goal of knowledge, tujuan dari ilmu, baik ilmu pengetahuan juga, yaitu menjadikan dirinya itu tenang, berwibawa. Begitu. Itu endingnya sebenarnya. Jangan sampai setelah belajar ilmu malah tidak tenang hidupnya. Kemudian sak-sai, sak penake dewi, sak udele dewi. Begitu jangan. Sulit memang, tapi perlu dipraktekkan, perlu dipelajari. Wa qala ba'du salaf lan dawuh sapa ba'du salaf sebagiane ulama salaf. Hakun hakun alal alim, hakun alal alim, kewajiban hak alal alim ing atase alim ayat tawadhu yen to tawadhu lillahi marang Allah taala fisri ing dalem tingkah sirine alim wa alaniyatihi lan ing dalem rameni atau sunyi lan rame atau ngedingi alim, atau baik di dalam keadaan sunyi maupun ramai. Kewajiban bagi seorang guru, sebagian ulama mengatakan bahwa hak kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang alim guru, yang pertama itu tawadhu terhadap Allah, baik di dalam
keadaan sunyi maupun ramai, baik dalam keadaan personal sendirian maupun bersama dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat luas begitu. Wayah tarizalan jogo sapa alim min nafsi saking awak dhewe ni alim. Selanjutnya yaitu menjaga dirinya. Wayakifalan mandek, yento mandek ama saking barang askala kang ngangelake atau nggawe angel apa ma alaihi ing ngatasi alim. Yang ketiga ya, yaitu berhenti terhadap sesuatu yang mempersulit dirinya. Tawadhu, menjaga dirinya baik tadi dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu berhenti dari hal yang dapat mempersulit dirinya sendiri. Mungkin rumahnya itu kok di Semarang, ngajarnya di Jakarta. Nah itu ketika membuat kesulitan, ya tinggalkan saja, cari yang lebih dekat gitu. Begitu. Pokoknya jangan mempersulit dirinya gitu ya, sehingga nanti dia tidak bisa untuk konsisten mengajar, bahkan bisa menghalangi untuk mendidik. Nah itu hal-hal yang dapat mempersulit dirinya itu tinggalkan semua, itu bahasanya seperti itu. Wasabilan utawi kang kaping 7, adab yang ketujuh ayakuna yento ono apa takwiluhu gondelane alim bijami umur yang dalam sekabehane urusane alim. Iku ala Allah ta'ala ing atase Allah ta'ala. Yang ketujuh yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta pertolongan, bantuan, dan pertolongan yang lainnya dalam segala hal dan keadaan. Jadi menjadikan Allah ayakuna ta'wiluhu bijami umurihi Allah ta'ala, menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan, bantuan dalam segala hal dan keadaan. Artinya apa? Artinya guru, pendidik, dosen harus sering-sering meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan dirinya sendiri, mendoakan murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya, peserta didiknya, keluarganya, dan teman-teman yang lainnya. Begitu. Yang nomor 8, wasamin utawi kang nomor 8 iku Allah ya ja'ala yen to ora ndadekake sapa alim guru ilmu ing ilmune alim sulaman ing tangga lantaran ya ondo, sulaman ing ondo ya tawasalu kang gawe lantaran sapa alim bihi kelawan ilmu ilal akhrati marang piro-piro tujuan ad-dunyawiyati kang basa dunya min jahin saking pangkat au malin utawa bondo au sum'atin utawa sum'ah
Sum'ah iku rinungu ben dirungokake wong akeh. Sum'ah itu rinungu wong akeh atau bisa dirungokake wong akeh. Au syuratin utawa kondang terkenal. Au taqadumin utawa dingini disii ala akronihi ngatasi piro-piro koncone alim. Adab yang kedelapan yaitu hendaknya ia tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga, sebagai wahana, sebagai perantara untuk meraih, untuk mendapat keuntungan tujuan duniawi. Keuntungan tujuan duniawi seperti pangkat, harta, atau biar didengar oleh orang banyak, atau biar terkenal, banyak view-nya, banyak pengikut atau followernya, atau yang terakhir untuk mendahului teman-temannya. Ya, jangan itu. Ini harus diwaspadai. Jadi ilmu itu ya digunakan sebaik-baiknya, artinya digunakan sebagai perantara untuk menegakkan kalimatullah, untuk meraih ridha Allah, untuk mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Karena apa? Karena seseorang itu ketika ya mencari ilmu karena urusan pangkat, jabatan, harta, pengen banyak, itu nanti lama-lama dia akan ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, apapun pasti akan dilakukan. Nah, syariat ditabrak, nanti bisa nyuap gitu kan, bisa beli jabatan, jual beli jabatan. Itu karena apa? Karena memang dari awal ya ilmunya hanya sebagai untuk tangga meraih keuntungan duniawi. Naudzubillah min dzalik. Wa tasi'u tawi kang kaping 9 iku alla yu'azzima yen to ora ngagungake sapa alim abna dunya ing pira-pira anake wong kang kepingin atau apa? Keblinger donya bil masyi kelawan melaku ilaihim marang abna ad-dunya wal qiyamilan jumeneng atau bekerja lahum maring abna ad-dunya. Adab yang ke-9 yaitu hendaknya alim, seorang yang alim itu tidak mengagungkan, memuliakan santri-santri ya mungkin, atau peserta didik atau anak-anaknya orang yang menguasai dunia. Tidak memuliakan anak-anaknya orang yang menguasai dunia, abna'ad dunia itu, dengan mendatangi mereka atau bekerja untuk mereka. Zaman sekarang itu les privat. Sebenarnya ini dalam konteksnya Mbah Hasyim itu tidak menghormati ilmu. Dulu saya juga pernah ngeles ini. Ya memang karena ada masalah di situ. Kalau tidak ada kemaslahatan kebaikan, ya anaknya orang-orang yang memiliki dunia kaya ya, konglomerat itu harus mendatangi gurunya, bukan gurunya mendatangi mereka. Itu adabnya seperti itu sebenarnya. Tapi budaya tradisi yang sudah terjadi di masyarakat kita itu malah para ustadz, para orang yang punya ilmu itu malah mendatangi
mereka. Kecuali memang nanti di majelis ilmu ya, banyak gurunya datang, muridnya datang, baik di sekolah, di kampus, di madrasah, itu enggak apa-apa, itu beda lagi. Niki per individu. Anaknya Pak Wali, terus anak wali kota terus didatangi di privat, itu kurang menghargai ilmu menurutnya Mbah Hasyim ya. Ila idza kana kejaba tetkalane ono bidzalika yang mengkono-mengkono la yu'azim abna'ad dunya, alla yu'azima abna'ad dunya, maslahatun utai maslahah tazidu nambahi maslahah ala hadhil mafsadah ing ngatasé ikilah kehinaan, kerusakan, kecuali memang apabila di situ terdapat kebaikan maslahah yang melebihi daripada kehinaan atau daripada kerusakan. Jadi kehinaan itu mendatangi anak-anaknya orang konglomerat, orang kaya untuk diajari ilmu. Sebenarnya itu hina. Tetapi ketika Mbah Hasyim tidak berhenti di situ ya, ketika ada kemaslahatan mungkin untuk mendakwahi, untuk agar nanti bapak ibunya ya juga nggak iso ngaji, ya mungkin akan tersadarkan, itu berarti maslahatnya lebih unggul daripada tadi kehinaan mendatangi orang-orang yang kaya, karena mungkin dilihat dari sisi materi. Mau aku kaya kok ora didatangi, gitu biasanya. La siyama apa meneh ayadhaba yen to lunga sapa alim bi ilmi kelawan ilmune alim ila makaniman tumeka panggonane man wong ya ta'alam mu kang belajar sapa man minhu saking alim wa ing kana lamun ana sapa al muta'allimu wong kang belajar wa ing kana lamun ana sapa al mu'atta'alim wong kang belajar iku kabirul qadri wong kang gedhe pangkate, lebih-lebih ia berangkat untuk mengajarkan ilmunya kepada atau di tempat orang yang hendak belajar. Artinya lebih-lebih ia berangkat kepada murid atau peserta didik meskipun peserta didik wa ingkan al muta'alim, meskipun peserta didik atau murid atau mahasiswa itu adalah orang yang memiliki kedudukan atau pangkat yang besar, pangkat yang tinggi, anaknya jenderal, anaknya presiden, anaknya gubernur, anaknya menteri-menteri, sampai bawah anaknya kepala desa, itu kan mempunyai pangkat. Begitu. Nek tidak ada kemaslahatannya, jangan. Dalam rangka apa? Untuk memuliakan ilmu. Masya Allah, ini sulit untuk dipraktekkan, tapi mari kita belajar sedikit demi sedikit ini ya. Ini sudah ngerti, aja sampai guru murid itu mendatangkan seorang guru privat. Kecuali kalau ada maslahatnya tidak apa-apa. Hati-hati. Bal yasunu balik nejo menjaga sapa alim wong alim ilmu ing ilmune wong alim kama sona kaya oleh jaga sapa hu ing ilmu ya, hu ing ilmu sapa salafus saleh. Akan tetapi ia harus menjaga ilmunya seperti para ulama salafus saleh menjaga ilmu. Wa akhbarum lan utawi pira-pira kabare salafus saleh fidzalika ing mengkono-mengkono njaga sona iku masyhurun
terkenal ma'al khulafai sertane pira-pira khalifah ghairihim lan sakliyane khalifah. Dan kabar-kabar para ulama atau kabar-kabar mereka terkait penjagaan ilmu itu sudah masyhur, sudah terkenal baik bersama para khalifah, para pembesar maupun yang lainnya. Kama ruwiya kaya ta den riwayatake an Malik ibn Anas saking Malik bin Anas anahu sak temene Malik bin Anas iku kala dawuh sapa Malik bin Anas dakhaltu bertemu manjing sapa ingsun ala Haruna ing atase Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saya bertemu atau saya menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid. Faqala mongko ngucap sapa Khalifah Harun Ar-Rasyid limaring ingsun, ya Aba Abdillah, Aba Abdillah. Lalu Khalifah Harun Rasyid ini berkata kepada wahai Aba Abdillah, yang bahi prayoga apa antah talifa yen to wirawiri sapa sira atau bolak-balik sapa sira ilaina maring kita hatta yasma hingga krungu sapa sibyanuna anak-anak cilik kita al muwatta ing kitab muwatta hatta yasma hingga krungu sapa sibyanuna pira-pira anak cilik ingsun kita kabeh al muwatta ing kitab muwatta. Jadi ketika Imam Malik bin Anas ini ketemu Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Rasyid ini berkata, wahai Aba Abdillah, yaitu Imam Malik, wahai Imam Malik, hendaknya panjenengan, hendaknya kamu itu bolak-balik ke tempat kami agar anak-anak itu mendengar, belajar gitu maksudnya dari kitab Muwatta. Jadi harapan khalifah ini Imam Malik itu datang ke rumahnya singgasananya Harun Ar-Rasyid agar anak-anak itu belajar kepada Imam Malik. Belajar apa? Kitab Muwatta. Bagaimana sikap Imam Malik? Qala dawuh sapa Imam Malik atau ya kultu ngucap sapa ingsun a'azzallahu azza muga-muga mulyaake sinten Allah Gusti Allah al amira ing amir ing khalifah. Inna hadzal ilma sak temene iki la ilmu mingkum saking sira kabeh iku kharaja metu apa ilmu. Lalu beliau berkata, mudah-mudahan khalifah dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya ilmu ini itu telah keluar dari diri kalian. Jadi ilmu itu sudah keluar dari diri kalian. Jawabannya Imam Malik bin Anas ini Masya Allah luar biasa. Sedikit tapi mengena. Fa'in antum fa'in mongko lamun antum tawi sira kabeh iku zastumuhu mulyaake sapa sira kabeh ing ilmu azza mongko mulya apa ilmu. Jika kalian memuliakan ilmu maka ilmu itu mulia. Wa ing zalaltumu mongko lamun nginoake menghinakan sapa sira kabeh ilmu zalla mongko ino apa ilmu. Jika kalian menghinakan ilmu maka ilmu itu akan hina. Wal ilmu tawi ilmu iku yuk tadi tekani apa ilmu walayak tiran ora nekani apa ilmu. Walayak tiran ora nekani apa ilmu. Jika kalian itu memuliakan ilmu, maka ilmu itu menjadi mulia. Sebaliknya, jika kalian menghinakan ilmu, maka ilmu itu akan hina. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Guru, dosen, ustadznya itu didatangi, bukan
mereka, para guru, para ustadz, para kiai itu mendatangimu. Nah, ini harus disebarluaskan sehingga pemilik ilmu itu mulia, dan ilmu yang akan ditransformasikan, diberikan itu juga mulia. Faqala mongko dawuh ngucap sapa Khalifah Harun Ar-Rasyid, sodakta bener panjenengan, ukhruju metuwa sira kabeh he anak-anakku, maksudnya gitu, ilal masjidi maring masjid, hatta tasma'u hingga krungu sapa sira kabeh ma'anasi sertane menungso. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid, anak-anakku keluarlah ke masjid sehingga kalian mendengar, belajar ilmu bersama masyarakat luas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan membaca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.